Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, insyaallah kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan fikih muamalah. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan tema tentang akad istisna. Akad istisna itu apa? Secara kebahasaan, istisna itu diambil dari kata sona'a, yang artinya membuat atau membikin atau memproduksi. Makanya ada istilah masna. Masna itu tempat produksi atau pabrik. Secara istilah fuqaha pada dasarnya tidak jauh berbeda dari bahasanya. Di antaranya disampaikan oleh Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Yang namanya akad istisna ini akdun ma'asani'in li'amalin makhsusin atau li'amalin muayyanin fid dhimmah. Menurut beliau, yang namanya akad istisna ini kita berakad, bertransaksi bersama seorang produsen untuk melaksanakan atau untuk memproduksi barang tertentu yang sifatnya masih dalam tanggungan. Lalu muncullah istilah yang berikutnya yang disampaikan oleh Dr. Ali Fikri, yang namanya akad istisna itu adalah talabu amali syai'in khosin biwajhin makhsusin madatuhu min tarfi soni'in. Apa yang disebut istisna? Meminta kepada seseorang untuk membuat suatu barang tertentu dengan bentuk atau dengan cara tertentu, di mana materialnya itu berasal dari si produsen. Jadi kalau kita simpulkan dari kedua istilah fikih tadi, akad istisna sebetulnya adalah di mana transaksi antara si konsumen dengan si produsen atau si penjual, di mana si penjual itu diminta untuk membuatkan suatu barang dan bahan barang tersebut disediakan oleh produsen, dan waktu penyerahannya itu tidak ditentukan, dan proses pembayarannya bisa di awal, bisa dengan cara cicilan, atau bisa nanti langsung di akhir ketika barang tersebut sudah selesai. Nah, itulah yang disebut dengan akad istisna. Sama sebetulnya dengan akad pesanan atau akad salam. Cuman yang membedakan, kalau akad salam dengan istisna itu, Pak, yang pertama akad salam itu yang namanya pembayaran harus cash di awal, selesai di awal, Pak. Itu yang pertama, yang pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Sedangkan kalau akad istisna
Pembayaran boleh di awal sekaligus, boleh nanti di akhir setelah barang jadi, atau boleh dengan bentuk cicilan. Itu bedanya. Yang pertama bedanya, Pak. Yang kedua, kalau akad salam atau akad pesanan, waktu penyerahannya ditentukan. Misalnya 3 hari, 1 bulan, atau berapalah ditentukan. Tapi kalau akad istisna, waktu penyerahannya itu bisa ditentukan, bisa juga tidak ditentukan. Itu bedanya. Jadi mau ditentukan 3 hari, 5 hari, atau tidak ditentukan sama sekali, ya udah seberesnya we lah. Beresnya berapa lama? Itu yang perbedaan keduanya. Sedangkan perbedaan yang terakhir, yang ketiga, antara akad salam atau pesanan dengan akad istisna ini, yang namanya akad salam ini, barang itu sudah tersedia di pasaran, Pak. Tapi kalau akad istisna, barang ini bisa tersedia, tapi bisa juga belum tersedia di pasaran. Contoh sederhananya, misalnya saya datang ke seorang penjahit. Saya datang ke seorang penjahit, Pak. Lalu saya bilang, "Mang, tolong bikinkan celana. Ini desainnya seperti ini, sok bahannya seperti ini, tapi bahannya dari si Mamang tukang jahit. Ukurannya sekian, jenisnya kayak gini, ya, pokoknya desainnya sudah ada." Dan barang itu ternyata yang saya desain itu saya pengen berbeda dibandingkan desain yang ada di pasaran pada umumnya. Tapi bahannya berasal dari si Mamang tukang jahit. Itulah yang disebut dengan akad istisna. Ya. Nah, jadi tidak ada, terkadang tidak ada padanannya di pasaran. Pernah kan, kalau nggak salah itu di televisi, contoh sederhana. Saya ambil contoh bola misalnya, Pak. Seorang Lionel Messi pernah membuatkan untuk semua anggota timnya yang kemarin juara Piala Dunia itu telepon atau handphone yang semuanya berbahan emas dan dituliskan nama serta nomor masing-masing anggota timnasnya. Itu contohnya istisna, Pak. Kan tidak ada, Pak, kalau di pasaran cari kayak gitu, Pak. Handphone berbalut emas, namanya nama masing-masing anggota tim, tidak ada. Ya kan? Nah, itulah yang disebut dengan akad istisna. Lalu bagaimana, Ustadz, kalau misalnya bahannya dari saya datang ke si Mamang tukang jahit, saya bawa kain, lalu bilang, "Mang, tolong jahitkan celana seperti ini, ukurannya sekian, jenisnya seperti ini." Itu bukan disebut akad istisna, tapi akad ijaroh. Karena apa? Karena barang atau bahannya dari saya. Itu bedanya, Pak, hati-hati ya. Jadi unik sebetulnya dalam fikih muamalah nih, Pak. Satu akad dengan akad yang lain itu bisa berbeda satu sama lain. Kalau kita misalnya dalam secara umum ya, Pak, ya, bukan dalam konteks fikih muamalah, kita datang ke tukang jahit, mau bahannya dari tukang jahit, mau bahannya dari kita, sama-sama saya mau jahit, gitu kan. Tidak ada batasan atau perbedaan akad di antara keduanya. Nah, inilah keunikan fikih muamalah, sehingga terkadang ya, berbicara fikih muamalah ini harus bisa dibilang cukup pelik ya, ketika menelaah atau menganalisa ini akadnya masuk yang mana. Nah, akad istisna ada kesamaan dengan akad salam tadi, pesanan, ada kesamaan juga dengan akad ijaroh, meskipun secara substansinya itu perbedaannya cukup mendasar yang tadi saya sampaikan.
Lalu berikutnya ada pertanyaan, apa dalilnya? Boleh nggak akad istisna? Sebetulnya akad istisna ini karena merupakan bentuk akad jual beli, maka dikembalikan kepada dalil umum yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu ayat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Begitupun dalam surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan makan harta sebagian kalian dengan cara yang batil kecuali melalui perdagangan yang saling ridho satu sama lainnya. Ya, hadis jelas banyak sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, misalnya al-bai'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Misalnya orang-orang yang sedang berjual itu memiliki khiyar selama belum berpisah. Kemudian salah satu fihinnal barokah, ada 3 hal yang memiliki keberkahan, di antaranya ada al-bai'u ila ajalin, yaitu jual beli dengan cara yang tempo, dan hadis-hadis lain yang sifatnya umum yang terkait dengan jual beli. Begitupun ijma yang disampaikan oleh para ulama. Maksud ijma ini kesepakatan mujtahid, ulama mujtahid yang pada zaman setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, dan tidak ada di situ, ya, pertentangan di antara para ulama. Yang namanya akad istisna ini adalah sesuatu yang boleh sah. Namun sebagai tambahan, menurut ulama Hanafiyah, istisna ini dibolehkan atas dasar istihsan. Apa itu istihsan? Istihsan itu adalah menganggap baik, Pak. Maksudnya apa? Dalam terminologi usul fikih, istihsan ini merupakan hujjah atau argumentasi yang sebetulnya bisa dijadikan kekuatan hukum ketika ada suatu permasalahan. Bagaimana itu istihsan? Istihsan itu adalah ketika suatu permasalahan sebetulnya hukum asalnya itu boleh karena tidak ada dalil yang menyelisihinya, atau karena tidak ada dalil yang membatalkan terhadap kesahan atau kebolehan hukum tersebut. Itu istihsan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, barang apa yang dianggap oleh manusia itu baik, maka di mata Allah itu pun adalah sesuatu yang baik. Ma ra'ahun nasu hasanan fahuwa indallahi hasanan. Maka dalam hal ini boleh yang namanya istisna berdasarkan dalil istihsan ini. Ya, hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu berikutnya, apa rukun dan syarat daripada istihsan? Rukun dan syaratnya jelas. Kalau rukunnya Pak, otomatis harus ada yang namanya penjual dan pembeli. Kalau dalam istihsan namanya soni'. Soni itu orang yang membuat barangnya atau produsennya. Dan yang kedua mustasni. Mustasni itu adalah pembelinya, orang yang memesan barangnya, konsumennya. Yang pertama. Yang kedua, jelas harus ada ijab qabul, Pak. Ya, ijab qabul antara si soni dan mustasni. Dan yang ketiga adalah harus ada amal atau pekerjaannya. Yang ngerjain apa? Ngejahit kah? Buat rumah kah? Atau apa? Itu harus jelas. Nah, terkait dengan istisna ini tentunya memiliki syarat.
Ya, yang pertama syaratnya, pada dasarnya yang namanya istisna itu seperti tadi disampaikan tidak terikat waktu, Pak. Boleh misalnya ditentukan waktunya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan dan seterusnya, atau tidak terikat waktu sama sekali, pokoknya seberesnya aja misalnya. Ya. Nah, kemudian yang namanya istisna ini, Pak, yang harus kita ketahui akadnya adalah akad ghair lazim. Syarat yang kedua, maksudnya apa Ustaz? Akad ghair lazim ini, maka yang namanya akad istisna ini ya tidak ada namanya hak khiyar, baik di awal ataupun di akhir. Maksudnya gimana? Gini, Pak, saya datang ke Pak Haji Soleh, Pak Haji, saya mau bikin celana, bahan dari Pak Haji semuanya seperti ini, speknya jelas gitu kan, bereslah. Ternyata celana yang tadi selesai belum saya lihat Pak Haji jual ke orang lain, boleh nggak? Boleh dalam akad istisna, karena saya belum melihat barang tersebut yang sudah jadi, atau Pak Haji Soleh belum mengantarkan celana tersebut ke saya, maka tidak ada yang namanya hak khiyar atau akad tersebut belum lazim, Pak. Boleh kalau akad istisna. Nah ya, jadi kalau misalnya ada yang jual itu bilang ternyata ini Ustadz Ikhwan ditunggu nggak datang-datang, ada yang datang konsumen, ih bagus nih barang, cakep katanya kan, konsumen nih, saya belilah. Ya udah selesai, sah nggak? Sah, boleh menjual, nggak ada masalah. Itu akad istisna, ya, karena akadnya ghair lazim. Terkecuali kalau saya bilang ke Pak Haji Soleh misalnya gitu kan, Pak Haji jangan dulu dijual, saya lagi OTW. Nah, otomatis ketika ada penjual lain atau pembeli lain datang, konsumen lain datang, sudah tidak boleh lagi, karena saya sudah dalam proses untuk melihat barang tersebut atau untuk bertransaksi. Atau Pak Haji Soleh sudah mengantarkan barang tersebut, misalnya lagi di jalan, misalnya naik motor lagi di jalan, sudah proses mengantarkan, ada yang lihat, wih cakep nih barang gitu kan, nah itu tidak boleh dijual. Gitu ya. Tapi kalau masih di rumah belum proses pengantaran, boleh dijual kembali kepada orang lain. Ya walaupun harganya lebih tinggi. Nah itu jadi uniknya fikih muamalah itu harus dibedakan satu sama lainnya. Itu yang kedua, Pak, syaratnya. Dan yang ketiga syaratnya tentunya terkait dengan akad istisna ini, Pak, yang namanya benda atau amal perbuatannya, ya pekerjaannya, maksud saya harus jelas, Pak, jelas macamnya, jenisnya, ukurannya, sifatnya harus dijelaskan, ya itu syaratnya. Jangan sampai kita datang ke tukang jahit bikin celana, ya bingung tukang jahit, ngukurnya belum, ukurannya berapa tidak tahu, bahannya tidak tahu, gitu kan. Kemudian misalnya mau kancingnya di mana nggak tahu, saku celananya berapa nggak tahu, resletingnya mau seperti apa tidak tahu. Nah kalau dalam akad istisna itu dijelaskan, Pak, bahannya ini karena dari si penjual bahannya misalnya katun gitu kan, kemudian silahkan diukur dan lain sebagainya, kantongnya ada 2 misalnya di kanan dan kiri, kemudian di belakang tidak usah ada kantong atau cukup 1 saja, kemudian resletingnya misalnya merek anu dan lain sebagainya, ya. Nah hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maka terkait dengan akad istisna ini kan sebetulnya banyak, Pak, dalam keseharian, ya. Misalnya tadi contoh tukang jahit,
contoh lagi konstruksi bangunan misalnya ya, kita buat rumah tapi bahannya sudah disediakan oleh kontraktor semuanya, kita sebagai konsumen mustasni ya yang punya tanah misalnya cukup melihat bagaimana progresnya, selesai atau seperti apa, itu adalah akad istisna. Dan tadi saya sampaikan, ditegaskan akad istisna ini pembayarannya boleh sekaligus di awal, boleh dicicil gitu kan, atau boleh nanti di akhir sekaligus ya. Ala kulli hal ini akad memang mirip akad pesanan ya, tapi berbeda sebetulnya kalau ditelaah lebih lanjut lagi. Mirip juga dengan akad ijarah atau jasa gitu kan, karena ternyata setelah ditelaah ada juga perbedaan yang cukup mendasar antara akad istisna dengan akad ijarah. Itulah mungkin hadirin masyarul muslimin jamaah rahimakumullah yang bisa kami sampaikan terkait dengan akad istisna ini. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita dengarkan tadi masalah fikih muamalah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh juga di luar tema ya Pak Ustadz ya. Kami persilakan pada Bapak sebelah kanan, Bapak Haji Tony, mungkin ingin menanyakan, kami persilakan Pak. Pak Tony mulanya bebek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akad istisna, bisakah itu disamakan dengan kalau kita beli mobil, mungkin mobil baru atau tipe baru, inden. Tapi pada saat inden itu, ya mungkin kalau inden mestinya pembayarannya di belakang ya, kalau barangnya sudah datang. Tapi saat proses inden itu, saya mendengar dari seseorang atau kawan gitu, oh jangan, itu mobil itu kelemahannya gini. Nah, kalau saya membatalkan akad istisna itu, kira-kira hukumnya bagaimana? Atau mungkin itu sudah di cover di dalam perjanjiannya itu sendiri, sehingga kalau saya katakan pamannya saya membatalkan itu harus didenda sekian. Tapi yang jelas dalam hukum muamalah boleh enggak seperti itu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu. Mungkin yang lain, silakan Pak. Akad-akad yang lain. Oh itu tuh. Akad nikah ya. Jasa akad nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait akad istisna tadi ya? Iya. Apakah ini nanti ada hubungannya dengan semacam transaksinya itu ada copyright atau apa namanya, hak cipta gitu? Iya. Boleh nggak tadi kan sama penjual saya tiru gitu, tapi merek lain gitu. Nah, apakah pertama dulu, apakah dalam Islam itu boleh ada hak cipta? Satu ya, maksudnya ya ini entah model entah apa, sebenarnya boleh nggak sih dipatenkan hak cipta dalam Islam itu? Mempatenkan. Satu ya. Iya. Yang kedua, nah dalam akad istisna tadi ketika si pemesan lah ya biasanya tadi ya, Pak tolong modelnya jangan ditiru ya gitu. Ya. Cipta. Oke. Terus tiba-tiba si pembuatnya tadi bikin tapi dengan merek lain gitu. Iya. Tapi modelnya hampir mirip, hanya sedikit-sedikit aja. Sehingga dipasarkan banyak, tapi mereknya merek lain sih, memang bukan merek yang dia punya gitu. Iya. Itu apakah dibolehkan gitu? Demikian, terima kasih. Baik gitu ya.
Ya, jadi Pak Haji itu gitu. Pais tira tiruan rapel. Kan tiruan rapel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tapi bukan dengan tema, Ya, tapi silakan. ini adalah amalia kita sehari-hari tentang Ya. sholat. Kan ada waktu-waktu sholat yang dilarang kita sholat. Ya, Ketika matahari di tengah-tengah, ya, ketika matahari terbit, ketika matahari tenggelam. Nah, yang sangat rawan itu di sholat zuhur dan maghrib. Kira-kira berapa menit jeda oke. waktu-waktu supaya kita lebih selamat gitu, jangan Ya. sampai ketika waktunya masih dilarang kita sholat karena datanya terlalu mepet gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mulai dulu dari Pak Haji Tony tadi ya. Apakah akad istisna itu boleh dibatalkan? Boleh, Pak. Karena akadnya itu tadi saya sampaikan akad ghair lazim atau ghair luzum, dan tidak ada hak khiyar dalam hal ini. Ketika barang itu belum jadi, catatannya ya Pak, ketika barang itu belum jadi, baru misalnya ya tadi barang mobil tadi inden, baru disiapkan bahannya, atau mungkin baru proses perancangan, pada dasarnya boleh dibatalkan oleh si konsumen ya, atau dalam prosesnya itu belum selesai lah sederhananya, boleh dibatalkan karena mungkin Bapak mendengar ternyata produsen tersebut seperti ini dan kekurangan dan lain sebagainya, boleh. Tapi kalau ternyata barangnya sudah hampir selesai atau bahkan sudah selesai Pak ya, anggaplah misalnya cuman dikit lagi, misalnya diangkat 80% ke atas atau mungkin 70% ke atas. Nah, sebagian ulama dari mazhab Hanafi khususnya Imam Abu Hanifah melarang Pak. Karena apa? Karena dikhawatirkan barang yang tadi sudah hampir selesai atau mungkin sudah selesai itu akhirnya tidak tergunakan, tidak terserap, tidak terjual kepada pihak lain, akhirnya dalam hal ini merugikan pihak produsen. Sedangkan dalam Islam la dara wala dirara fil Islam, tidak boleh ada pihak yang merugikan dan dirugikan dalam Islam. Jadi pada dasarnya boleh saja dibatalkan. Itu yang pertama. Yang pertanyaan berikutnya, apakah sebenarnya hak cipta atau copyright itu ada dalam Islam? Hak cipta atau copyright pada dasarnya diatur dalam Islam, yaitu dalam bentuk termasuk kategori harta mal yang terkait dengan syakhsnya atau personal seseorang ya, terkait dengan personal seseorang. Jadi dalam Islam itu mal itu Pak, ada yang sifatnya harta publik, ada yang sifatnya harta privat, ada yang sifatnya harta campuran. Campuran bisa digunakan oleh publik tapi digunakan juga oleh privat. Contoh harta publik, contoh ya jalan misalnya, itu jelas Pak, itu publik gitu kan. Makanya tidak boleh seseorang mengklaim bahwa saya ini adalah jalan saya. Contoh yang lagi rame apa? Pagar laut. Oh iya Pak, lautan itu milik bersama Pak, tapi ada yang ngurung, ada sertifikat. Kebayang nggak Pak laut disertifikatin? Saya nggak kebayang gitu kan. Bukan satu, bukan dua Pak, 30 km bentang lautan itu satu tempat di Tangerang, ditambah di Bekasi. Ternyata masih ada puluhan lagi Pak yang belum terdeteksi. Ada yang di Madura, ada yang di Banyuwangi, ada yang di Yogyakarta, ada yang bahkan di Sulawesi, ada yang bahkan di Papua. Bayangkan ini mau bikin apa? Nah itu dia Pak, itu kan dalam hal ini terkait dengan
bisa dibilang harta publik ini tidak bisa seperti lautan, tidak bisa dikuasai seperti sifatnya hak privat atau harta privat. Begitupun yang kedua, ada harta privat yang tidak bisa serta-merta diakui oleh publik. Ya, contohnya adalah copyright tadi atau hak cipta. Boleh nggak? Boleh Pak, seseorang punya hak cipta masing-masing atas nama misalnya merek tertentu, logo tertentu, barang tertentu, bahkan didaftarkan gitu kan, dihaki hak kekayaan intelektual, boleh nggak? Boleh. Berarti itu adalah hak milik syakhsun tersebut atau privasi tersebut. Maka seseorang tidak boleh melanggar hak cipta yang sudah diatur dan disepakati, Pak. Ya. Dalam Islam itu mengatur, Pak. Makanya kan dalam Islam hal ini misalnya ya sebetulnya contohnya gitu kan, ya kalau dulu banyak misalnya identitas walaupun sebetulnya tidak terlalu kentara, ya tidak terlalu kentara, dan itu sudah diatur, Pak. Ya. Bagaimana misalnya Hagia Sophia gitu ya, yang dulu gereja berubah jadi masjid gitu kan. Nah itu adalah merupakan bagian daripada proses bahwa Hagia Sophia sekarang sudah diakui hak ciptanya sebagai suatu masjid, bukan lagi sebagai gereja atau museum. Contoh itu, Pak, ya. Berikutnya, bagaimana kalau saya datang kepada seorang penjual atau produsen lalu bikin barang, ternyata si penjual produsen tersebut menirulah barang yang tadi saya pesan, boleh enggak? Nah disinilah harus hati-hati, ya Pak. Kalau sifatnya meniru plek ketiplek gitu kan, dalam tanda kutip hanya sekedar ya beda apa ya, bisa dibilang beda merek, Adidas, Adidas gitu kan misalnya kan, ya Nike jadi Nail apalah gitu kan, dan lain sebagainya. Nah ini yang harus hati-hati sebetulnya, ya. Kalau misalnya sebetulnya boleh, tapi jangan sekentara 100%. Misalnya dibedakan bahannya, ini bahannya kualitas premium yang Nike misalnya kan, yang lainnya misalnya kualitasnya kualitas grade C misalnya kan, itu boleh, silakan Pak, sebetulnya boleh. Tapi kalau misalnya plek ketiplek ternyata sama persis, nah inilah yang sebenarnya bisa dikategorikan melanggar hak cipta, dan Islam menjaga agar seseorang tidak merugikan pihak yang lain. Ya, makanya barang-barang tiruan itu, Pak, bukan hanya beda nama, Pak, beda bahan juga kan, walaupun modelnya ya, jenisnya ya itu mirip. Banyaklah gitu kan yang bisa dibilang sekarang ini, apalagi di dunia fashion. Boleh nggak? Selama itu pada dasarnya banyak perbedaannya, saya rasa tidak masalah. Tapi kalau misalnya ini mah plek ketiplek, barangnya semuanya jadi tapi hanya dibedakan mereknya saja, itu termasuk melanggar hak cipta, dan itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Yang tadi yang ketiga dari Pak Haji Gito, apa sih batasan sholat yang diharamkan dalam Islam? Betul tadi, misalnya sholat ketika matahari sudah mulai terbit gitu kan, atau selesai waktu subuh. Nah, apa sih sebetulnya batasannya? Nah di sini pun sebetulnya para ulama memberikan kategori, Pak. Yang tidak boleh itu, yang haram itu sholat yang tanpa tujuan, Pak Haji. Maksudnya setelah sholat subuh ujung-ujung sholat, dia tidak boleh. Tapi kalau misalnya kita lupa sholat qobliyah subuh, lalu selesai sholat subuh lalu kita mengkodok sholat qobliyah subuh, boleh nggak? Boleh, sebagian ulama membolehkan, Pak. Ya, karena ada tujuannya. Apa itu niatnya? Qobliyah, mengkodok qobliyah subuh yang terlewat. Nah, batasannya seperti apa? Nah, batasannya pada dasarnya selesai masyarakat menjalankan sholat subuh gitu kan, umumnya misalnya ya
antara azan subuh, anggaplah sekarang antara azan subuh jam 4:30 lah, anggap ya, 4:30, 4:35, kemudian syuruknya misalnya adalah di angka ya rata-rata itu jam 5, kalau nggak salah itu jam sekitar 1 jam 10 menit lah, atau 1 jam 20 menit lah, 5 misalnya 5:55, 1 jam 20 menit, maka sebetulnya range waktunya yang safety itu adalah 30 menit menjelang waktu syuruk, itu yang sudah tidak diperbolehkan. Begitupun adalah ketika waktu zuhur, range yang safety amannya adalah 30 menit menjelang waktu zuhur. Pun itu untuk sholat asar menjelang waktu maghrib, tapi dengan catatan sholatnya sholat yang sifatnya tidak ada tujuan, yang sifatnya mutlak Pak. Tapi kalau ada tujuan, astagfirullahaladzim saya lupa, misalnya menjelang sholat menjelang sholat maghrib saya lupa gitu kan, dalam hal ini sholat asarnya tadi misalnya baru 3 rakaat ya, akhirnya baru ingat karena diingatkan oleh teman, sholat lagi lah 1 rakaat, tapi pas waktunya menjelang maghrib, boleh, itu tidak dimakruhkan, tidak diharamkan waktunya. Tapi yang diharamkan itu adalah sholat yang tidak ada tuntunannya atau tidak ada maksudnya sama sekali, gitu Pak Haji ya. Kalau tahiyat masjid, oke, nah iya betul. Kalau tahiyat masjid gimana? Nah betul, tahiyat masjid pada dasarnya itu sesuatu yang sifatnya umum. Tahiyat masjid ini gini Pak, ini istilah yang disampaikan oleh para ulama gitu kan. Jadi istilahnya bukan istilah ketika ada zaman sahabat atau zaman Nabi Muhammad SAW ya, karena dalam hadisnya cuma sekedar Nabi menjelaskan kalau kalian masuk masjid fasollu rakaataini gitu kan, maka kalau kalian masuk masjid sholatlah 2 rakaat. Di sini para ulama menyebutlah tahiyatul masjid. Berbeda-beda Pak di sini tuh. Ada yang menyebutnya sholat adalah sholat ba'diyah atau sholat wudu ya, sholat ba'da wudu, ada yang menyebutnya ya. Jadi macam-macam maksud kan, otomatis kalau orang sudah masuk masjid itu setelah wudu kan, maka setelah wudu dia sholat. Ada yang menyebutnya seperti itu, ada yang menyebutnya tahiyatul masjid. Nah batasannya gimana? Ya kurang lebih sama lah. Kalau misalnya menjelang maghrib tadi, kalau bisa ditahan kurang lebih sekitar 30 menit tadi, nanti saja menunggu sholat maghrib atau azan maghrib terlebih dahulu, gitu kan? Nah dalam hal ini itu mungkin safety-nya, karena sifatnya sholat tahiyatul masjid itu adalah lebih umum. Tapi kalau ada sholat yang diniatkan seperti qobliyah, ba'diyah, maksudnya adalah sholatnya rawatib Pak, yang sifatnya rawatib, rutin gitu kan, nah itu baru yang diperbolehkan. Tapi tahiyatul masjid itu bukan termasuk sholat rawatib, maka sebaiknya ditunda terlebih dahulu ya. Wallahu a'lam bishawab.